Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling lisan. Bagi yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul riwayat yang berjudul Perang Fijar, Penodaan atas Bulan Haram. Selamat menyimak dan kepada Bapak Abdul, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang ini baru berapa orang ya? Baru ya 5 orang ya. Oh, yang satu keluar lagi. Ya mungkin karena waktunya bertepatan dengan saat dimulainya sholat Isya. Tidak masalah. Pada petang hari ini saya akan menyampaikan sebuah peristiwa penting yang terjadi di masa jahiliyah. Jadi beberapa tahun sebelum kenabian, ya, sekitar 14 tahun, terjadilah perang. Dan perang itu merupakan perang yang ditabuhkan, perang yang disadari sendiri oleh para pelakunya itu sebagai perang yang terkutuk, yang nista, yang berdosa, the sinful war, sacrilegious war, ya, perang yang sangat memalukan karena terjadi di bulan yang di bulan-bulan haram ini tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada peperangan. Suku-suku Arab di sekitar Mekah, ya, di wilayah Jeddah dan Najd di Arabia, setiap kali ada pembunuhan atau pencurian atau penculikan, itu mereka acap kali menggunakan peperangan, pertempuran sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Maka di situ berlaku hukum rimba, siapa yang kuat mengalahkan yang lemah. Nah, karena hal-hal ini sangat merugikan tentu saja terhadap perdagangan, peribadatan, ya, kemudian juga kehidupan yang terkait dengan
mata pencaharian, maka orang-orang Arab ini menyepakati secara ijma, ya, secara konsensus, bahwa ada masa-masa di mana mereka harus meletakkan senjata, tidak boleh berperang. Apapun yang terjadi di waktu-waktu tertentu tidak boleh berperang. Nah, kemudian mereka menetapkan beberapa bulan di mana mereka tidak boleh berperang. Nah, ini adalah suatu hal yang merupakan hasil dari kesepakatan orang-orang Arab Jahiliyah. Dan kita tahu bahwa orang-orang Arab Jahiliyah itu, ya mereka masih dalam kemusyrikan. Namun tidak berarti bahwa mereka itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang positif. Terbukti ternyata Al-Quran juga melegitimasi kesucian bulan-bulan itu dengan menetapkan bahwa di bulan-bulan itu tidak boleh ada peperangan, ya, lewat Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217 dan juga surat At-Taubah ayat 36. Untuk memudahkannya, saya akan berbagi screen, ya. Ya, di sini Fijar. Nah, Fijar sendiri dari kata-kata fajar, al-fujur, fijar, fujur, artinya dosa, durhaka, nista, bisa juga, ya, membangkang kepada Allah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa perang Fijar adalah perang yang terkutuk karena terjadi di bulan suci, dan ini merupakan penodaan terhadap bulan-bulan haram, bulan-bulan suci yang telah menjadi kesepakatan dan ya sakral di kalangan orang-orang Arab itu. Dan mereka harus menjaga, menahan diri untuk tidak melakukan peperangan agar orang-orang dapat melakukan peribadatan, ya, dan juga perdagangan dengan aman. Jadi siapapun yang melakukan perdagangan, perjalanan, ataupun peribadatan di bulan-bulan itu, maka mereka itu akan aman, ya, tidak akan diganggu oleh siapapun. Karena kita ketahui bahwa di masyarakat Arab antar suku itu saling bermusuhan. Jadi kalau ada seseorang yang berjalan seorang diri, maka sudah barang tentu dia itu akan menjadi korban perampokan, al-akhdhu bis-sa'ri, akan menjadi korban kekerasan, kecuali kalau dia itu memiliki pelindung. Ya, dalam hal ini ada perjanjian dengan sebuah suku yang lebih besar, sehingga dengan demikian maka keamanannya akan terjamin. Nah, jadi tradisi kebiasaan saling perang inilah yang menjadikan suasana di Arabia ini acap kali tidak aman, tidak tenang. Maka keberadaan bulan-bulan suci ini menjadi sangat penting bagi perekonomian dan juga politik, ya, serta peribadatan di wilayah Arab itu. Dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum.
Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Nah, di sini tegas sekali Al-Quran menyetujui kesepakatan orang-orang Arab itu tidak berperang di bulan-bulan suci itu. Apa saja bulan yang 4 itu? Nah, ya. Berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi sungguh sangat terkutuk mereka yang melakukan peperangan atau pembunuhan di bulan haram. Nah, itu sudah menjadi tradisi di masa jahiliyah dan dikuatkan oleh wahyu Al-Quran. Dengan demikian maka diharapkan di bulan-bulan tersebut terciptalah kestabilan politik, kestabilan ekonomi, dan juga Al-Baqarah ini sesungguhnya adalah terkait dengan peristiwa di sebuah desa yang bernama Nahlah. Pada waktu itu Abdullah bin Jahshin itu melakukan penyerangan terhadap kafilah, ya, rombongan dagang yang berasal dari Yaman hendak pergi ke Mekah. Waktu itu Abdullah bin Jahshin melihat rombongan orang-orang Mekah itu, dan orang-orang Mekah itu tidak melihat rombongannya Abdullah bin Jahshin. Nah, padahal waktu itu adalah hari terakhir bulan apa? Bulan Rajab, ya. Maka dia pun agak ragu-ragu kalau dia melakukan penyerangan, maka dia sudah menodai bulan Rajab. Tapi kalau dia itu menunggu sampai bulan Rajab berakhir dan masuk ke bulan Syaban, maka orang-orang Quraisy ini sudah sangat dekat dengan Mekah. Maka akhirnya karena dia tahu bahwa orang-orang Quraisy yang dia yang berperilaku kejam, yang pada waktu itu orang-orang dalam rombongan Quraisy ini meninggal 2 orang, ya. Nah, tadinya Nabi sangat kecewa dengan tindakan Abdullah bin Jahshin. Namun kemudian Allah membela tindakan Abdullah bin Jahshin itu dengan turunnya ayat ini. Wasadun an sabilillah an sabilihi wa kufrun bihi. Nah, jadi memang berperang di bulan haram ini merupakan dosa besar, tapi menghalangi orang-orang yang beriman untuk beribadah di masjid, kemudian bertindak ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya, itu adalah merupakan perbuatan, dan kemudian mengusir penduduk satu desa, ya, penduduk Mekah keluar dari tempat
tinggalnya itu adalah dosa yang lebih besar lagi. Maka dalam hal ini Al-Quran membenarkan tindakan Allah Jahsyid. Yaitu kita pernah bahasnya ya dalam tema peristiwa di Nakhlah. Yang disebut bulan-bulan suci itu adalah bulan Rajab, ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan Rajab menurut orang-orang jahiliyah itu dipercaya sebagai bulan di mana mereka ini mensucikan Tuhan. Jadi dianggap Rajab ini bulan milik Tuhan. Maka banyak orang-orang yang memotong hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ya. Hanya saja cara yang mereka lakukan itu tentu saja masih terbalut dengan kemusyrikan. Karena mereka menyembelihnya itu di hadapan berhala, ya, alam nusuk. Nah, kemudian bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan di mana orang-orang Arab ini bersantai. Jadi diharapkan ada masa di mana mereka itu libur. Jadi mereka duduk-duduk. Qa'adah itu artinya duduk. Dzulqa'dah. Jadi tidak boleh ada peperangan dan tidak boleh ada kekerasan di bulan ini. Kemudian Dzulhijjah, haji itu adalah bulan di mana orang-orang melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh ada peperangan. Dan yang keempat adalah bulan Muharram. Ini adalah bulan suci karena di bulan Muharram ini ya Allah pernah membebaskan Bani Israel dan banyak peristiwa-peristiwa kenabian, ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu terjadi di bulan Muharram. Maka di 4 bulan ini tidak boleh ada peperangan. Ini adalah sebuah tradisi yang sangat baik. Artinya, Al-Quran ini dalam beberapa masalah, ya, itu tidak menghapuskan tradisi yang sudah berjalan. Banyak. Ya, dari hal ini berarti kita melihat bahwa tidak semua yang dihasilkan oleh orang-orang musyrik itu, terutama di bidang muamalah, ya, tidak semua yang diputuskan oleh orang-orang musyrik itu adalah salah. Banyak di antara mereka yang melahirkan pikiran gagasan yang mencerahkan, seperti halnya orang-orang seperti Socrates, Aristoteles, ya, umpamanya. Mereka hidup di masyarakat Yunani yang masih percaya kepada mitologi, pada dewa-dewa. Ya. Nah, namun sekalipun demikian, sekalipun mereka itu hidup di masa kemusyrikan, namun pemikiran mereka itu sangat baik bagi kemanusiaan. Maka tidak mengapa jika kita ikut mempelajari pemikiran mereka. Nah, kembali lagi, perang Fijar terjadi di zaman Jahiliyah, tepatnya tahun 585, saat Nabi Muhammad, waktu itu belum Nabi, ya, masih muda, waktu itu berusia 14 tahun. Dan perang ini adalah antara suku Quraisy melawan berhadapan dengan suku Hawazin. Suku Hawazin ini adalah suku yang ada di kota Taif. Quraisy bersekutu dengan Kinanah, ada suku Kinanah. Ya. Kemudian Hawazin bersekutu dengan Banu Amir, ya. Kemudian Saqif, ya. Dan Banu Sulaim.
Ini Banu Amir, Sakif dan Bani Sulaim setelah ya Muhammad menjadi Rasul, itu nanti akan berhadapan dengan Rasulullah pada perang Hunain nanti. Nah, perang ini berlangsung selama 4 tahun. Jadi cukup lama. Walaupun tidak 4 tahun itu terus-menerus dalam keadaan perang, tidak. Akan tetapi ya hanya sporadis belaka, ya. Ada empat peperangan ya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Peperangan itu pun ya tempatnya pun berbeda-beda. Dikatakan sebagai perang terkutuk atau perang Fijar ini karena kejadian pertama kali itu adalah pada bulan Dzulqa'dah. Sehingga ya karena kejadian pertama ketika terjadi pembunuhan yang itu merupakan pemicunya. Ini dia. Sebentar. Sebelum itu kita perlu ketahui bahwa Mekah dan Taif ini adalah dua kota, bagaikan dua kota kembar ya, yang saling bersaing. Kota Mekah ini terkenal dan ramai karena ada Ka'bah di situ. Ada tempat suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sehingga banyak orang yang berkunjung ke Mekah. Jadi walaupun waktu itu belum ada syariat haji oleh Nabi Muhammad, di masa jahiliyah sudah ada ibadah haji. Karena mereka itu meneruskan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sudah ada tawaf. Orang sudah melaksanakan sa'i. Nah, dengan adanya tempat suci yang bernama Ka'bah itulah, maka Mekah itu menjadi ramai dan dikenal. Karena ramai, banyak orang berdatangan, maka perekonomian pun tumbuh, berkembang. Sementara Taif itu sangat terkenal karena tanahnya sangat subur. Sehingga banyak buah-buahan yang dihasilkan oleh perkebunan di Taif. Ada anggur, delima, jeruk, kemudian juga semacam tanaman kaktus. Ya. Jadi ada jenis tanaman kaktus yang di tepi daun-daunnya itu tumbuh buah. Persis seperti buah naga. Ya. Tapi warnanya rasanya manis. Ya. Ada kuning, ya. Ada yang keunguan, ada yang merah. Nah, dua kota ini selalu bersaing, ya. Dan mereka, para tokohnya itu selalu memperebutkan jalur perdagangan. Karena Taif ini merupakan kota tempat persinggahan bagi para pedagang dari Yaman yang menuju ke Persia, atau dari Persia yang menuju ke Yaman, ya, Irak. Nah, kalau mereka harus melewati Mekah, maka jalurnya itu akan terlalu jauh, ya, karena harus ke arah barat. Nah, apa sesungguhnya di samping bahwa dua kota itu selalu bersaing, ya, tapi ada sebuah pemicu yang menjadikan perang ini pecah, yaitu seorang yang bernama Al-Bazzar. Al-Bazzar ini adalah seorang yang ya preman kampung kayak gitulah, ya. Selalu berbuat onar, troublemaker di lingkungannya, suka mabuk, ya, suka mengganggu orang. Akhirnya oleh sukunya justru diusir. Dikeluarkan dari sukunya. Sukunya tidak menganggap lagi. Namun Al-Bazzar ini kemudian mencari perlindungan dan diterima
oleh sebuah keluarga yang sangat berpengaruh di Quraisy, di Mekah, yaitu Harb ibnu Umayyah, dari keluarga Umayyah ya. Nah, dia itu menjadi apa? Ya bekerja di keluarga itu, dipekerjakan. Ya mungkin keluarga itu melihat bahwa oh, orang ini cukup bisa diandalkan, walaupun ya seringkali dia itu bikin keonaran. Sehingga sesungguhnya Harb bin Umayyah ini acap kali jengkel kepada Al-Bazzar. Nah, ketika seorang raja dari Herat, Herat itu ya wilayah Irak ya, sebelah utara sana, yaitu Nu'man ketiga, mengirim dagangan menuju pasar Ukaz, pekan Ukaz. Jadi di wilayah Arabia ini ada beberapa pasar yang setiap kali hari pasaran itu biasanya lamanya 1 pekan ya, itu pasti ramai dan terjadi transaksi yang sangat besar di situ. Di antara pasar-pasar yang sangat terkenal, pasar Badar itu juga nama pasar. Ada yang pasar Ukaz ya. Dan ketika ada pekan itu, wah pasti sangat ramai, dan di sana kemudian di samping orang bertransaksi dagangan juga tampil para penyair yang menunjukkan kepiawaiannya. Ada penyanyi dan juga membacakan syair ya. Di antara para penyair yang terkenal di zaman jahiliyah itu ada yang bernama Imru'ul Qais ya. Ada Kus ya banyak ya. Ya, mereka itu kemudian membacakan syair-syairnya. Dan juga ada festival syair di dunia Arab ya, yang kemudian 7 syair terbaik itu ditempelkan di dinding Ka'bah. Nah, karena Ukaz ini adalah pasar yang sangat ramai dan maka banyak orang-orang besar ya, orang-orang yang kaya termasuk raja itu mencoba peruntungan dengan ikut berdagang di sana. Nah, tentu saja ketika mengirim dagangan dalam jumlah besar itu butuh seorang yang bisa menjaga keamanan kafilah itu. Nah, Al-Bazzar ini, si troublemaker itu mengajukan diri daftar kepada Raja Nu'man itu. Padahal tentu saja Raja Nu'man juga tidak sembarangan. Dia itu memilih orang untuk mengawal dagangannya. Dia tentu kemudian mendapat informasi dari bahwa Al-Bazzar ini orang yang ya susah diatur. Maka dia mempercayakan kabar dagangannya kepada Urwah Ar-Rahal, kepala suku Bani Amir. Karena memang Urwah ini beberapa kali dipercaya oleh Nu'man untuk mengawal kafilah. Nah, ya rupanya dia itu ya iri kepada Urwah, dan juga karena Urwah itu ada riwayat yang mengatakan Urwah ini mengejek Al-Bazzar. Dikatakan sebagai dia itu orang buangan ya, outlaw, jadi orang yang terusir dari sukunya sendiri. Maka di tengah jalan ya, tanpa kecurigaan apapun ya, tiba-tiba Urwah itu dibunuh oleh Al-Bazzar. Ya tentu saja orang-orang dari suku Urwah yaitu Bani Amir, jelas mereka itu menuntut balas. Bani Amir pun kemudian mendatangi suku-suku yang merupakan sekutu mereka ya. Ada Bani Sulaim ya, kemudian juga ya Hawazin itu, kemudian Taif, Sakif. Nah, tentu saja Al-Bazzar ini
ditanya oleh para pemimpin Quraisy ini, kamu mengapa kamu itu membunuh Urwah? Urwah ini kan kepala suku Bani Amir. Kok kamu berani-beraninya? Bagaimana kalau mereka itu menuntut balas? Dengan entengnya Al-Bazar mengatakan kepada orang-orang Quraisy itu bahwa mereka itu tidak akan melawan Quraisy karena bukankah Quraisy ini adalah al-humus, memiliki al-humus. Apa itu al-humus itu? Al-humus itu adalah klaim ya yang dilakukan oleh Quraisy secara sepihak bahwa status sosial dan politik mereka itu lebih tinggi dari suku-suku Arab lain. Karena posisi mereka itu sebagai penjaga Ka'bah, adanya sikoyah, ya, memberi air kepada para peziarah Ka'bah itu dan makanan. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa nyawa orang Quraisy lebih berharga daripada orang selain Quraisy. Dan mereka juga mengubah ibadah manasik haji ya, dengan tidak mewajibkan orang-orang Quraisy berwukuf di Arafah. Padahal semua orang yang berhaji itu ya harus ke Arafah. Namun Quraisy ini mengotak-atik ya, melakukan bid'ah dengan tidak mewajibkan bagi orang-orang Quraisy untuk melakukan wukuf di Arafah. Tentu saja ini bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian juga orang-orang Arab yang hendak bertawaf harus menyewa pakaian dari suku Quraisy. Nah, ini ada hubungannya dengan ekonomi ya, ada ekonomi politik ya. Religious economic religious ya. Jadi adanya hubungan antara ekonomi dan agama, gitu kan? Jadi mereka itu berpegang pada agama tapi untuk tujuan ekonomi. Ini orang-orang Arab Quraisy. Jadi membuat sebuah aturan sendiri ya, yang tapi tujuannya adalah ekonomi. Ya, sebagaimana ada orang yang membuat tempat-tempat untuk ziarah, tapi tujuannya itu adalah agar ya ada imbalan keuntungan ekonominya. Nah, perang Fijar ini terjadi 4 kali ya. Tahun pertama adalah di Nakhla, makanya dinamakan sebagai Yaumun Nakhla, yang di situ dimenangkan oleh Hawazin, suku Hawazin. Peperangannya itu dalam setiap tahun ini ya sekitar 4 tahun atau 1 pekan ya, 4 hari atau 7 hari. Dan itu dimenangkan oleh Hawazin. Tahun kedua Yaum Syamta, jadi ada sebuah tempat namanya Syamta dekat Pasar Ukas. Itu juga terjadi. Dan sekali lagi Hawazin lah yang menang. Tahun yang ketiga Yaumul Abla di Ukas juga. Sekali lagi Hawazin yang menang. Nah, tahun keempat di Yaum Ukas ya Quraisy yang menang. Jadi dari 4 kali pertempuran itu hanya sekali Quraisy menang. Nah, pada waktu pertempuran yang pertama yang terjadi di Nakhla inilah kejadian tadinya merupakan sekutu Quraisy dan sekutu Hawazin itu yang tidak mau ikut karena mereka takut akan kutukan Allah, kutukan Tuhan. Karena mereka menodai kesucian bulan Dzulqa'dah itu. Nah, tahun keempat, walaupun Quraisy menang, tapi kemudian
ya terjadi peperangan pertempuran kecil ya yang kemudian dimenangkan oleh Hawazin. Ya Hawazin banyak menang karena memang jumlah tentaranya lebih besar daripada Quraisy ini. Nah, akhirnya setelah terjadi pertempuran yang sangat melelahkan itu, maka seorang pemimpin Quraisy yang bernama Abdullah ibnu Juda'an ya, menawarkan perdamaian dengan pembayaran darah kepada pihak ya, dengan jumlah korban terbesar. Jadi berdamai ya, artinya kedua pihak itu harus menghentikan perang ya, sama-sama rugi. Tapi bagi pihak yang jumlah korbannya lebih sedikit itu harus membayar ganti rugi, ganti darah sejumlah selisih ya, selisih jumlah korban. Ya. Kalau umpamanya dari pihak Mekah yang meninggal ada 10 orang, tapi di pihak Hawazin ada 16, nah, maka pihak Mekah itu harus menebus dengan uang ya, untuk sejumlah 6 orang ini. Jadi kalau satu pengganti satu nyawa itu adalah 100 ekor unta, kalau 6 ya berarti 600 ekor unta, jadi sangat besar. Padahal ini uang darah ya, dia namanya. Walaupun pertempuran Fijar ini, perang Fijar ini dimenangkan oleh Hawazin, namun korban di pihak Hawazin ternyata lebih besar daripada korban di pihak Quraisy. Maka setelah kedua belah pihak itu lelah bertempur, kemudian perdamaian pun disepakati. Ini Abdullah bin Jud'an ini adalah seorang orang sudah tua ya, tapi sangat dihormati di Quraisy. Dia orang yang sangat bijak. Dialah yang pertama kali menawarkan perdamaian. Dan tokoh ini pula lah yang kemudian mencetuskan Hilful Fudul. Hilful Fudul itu adalah kelompok kaum berikan perlindungan kepada siapapun yang masuk Mekah dan mendapatkan perlakuan tidak adil. Jadi kalau ada seorang yang teraniaya, terzalimi, maka seluruh kepala suku di Mekah itu harus membela orang yang terzalimi tersebut, dan pelakunya itu harus memberikan ganti rugi atau mendapatkan hukuman. Nah, ini luar biasa. Dan Nabi meriwayatkan bahwa pada waktu terjadi perjanjian Hilful Fudul itu di rumah Abdullah bin Jud'an itu, beliau saat itu diajak oleh sang paman ya, kalau tidak salah, yang bernama Haris. Haris ini adalah anak pertama, laki-laki pertama dari Abdul Muttalib. Diajak oleh sang paman untuk hadir di rumah Abdullah bin Jud'an, di mana ditetapkan sebuah kesepakatan yang sangat penting. Dan Rasulullah meriwayatkan ya, bersabda bahwa saat itu adalah sangat membahagiakan bagi saya, dan saya sangat bangga bahwa saya ikut dalam pertemuan itu. Yang jika harus ditukar dengan onta merah, maka saya pun akan menolaknya. Artinya apa? Bahwa kesepakatan Hilful Fudul itu kesepakatannya orang-orang kepala suku di masa jahiliyah. Namun mereka dapat merumuskan sebuah diktum hukum yang sangat berkeadilan. Walaupun mereka ini orang-orang yang ya dalam beribadah itu adalah melakukan kemusyrikan, masih jahiliyah. Belum ada wahyu pada waktu itu. Tapi dengan akal yang jernih, mereka pun dapat merumuskan sebuah
konsep keadilan, ya, untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Al-amru bil adli wan nahyu 'anil zulmi. Nah, inilah yang sangat menarik, ya. Maka ya kita harus berpegang pada prinsip ini bahwa mungkin saja ada kebijakan, ya, ada kebaikan yang datang dari kelompok lain. Maka kita pun harus hormat. Disinilah pentingnya dita'arufu. Kita ini diciptakan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya, dengan perbedaan keyakinan agama ini adalah untuk saling mengenal. Bisa saja dari kita, walaupun kita mengaku sebagai kelompok yang beriman, orang-orang beriman, tapi kesepakatan hal keputusan yang kita lakukan ini ternyata salah. Sementara ada kelompok dengan keyakinan lain dari kita, tapi mereka bisa merumuskan sesuatu yang adil. Itu mungkin saja. Jadi disinilah kita harus belajar, ya, dari orang lain, dari tradisi lain, dari budaya lain, dari komunitas beragama yang lain. Ya, kita jangan merasa paling benar sendiri. Ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, ya harus belajar dari orang Islam. Tapi orang Islam juga harus belajar dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Mengapa orang Yahudi, ya, yang ya komunitas Israel di sana sangat licik, ya, sangat menindas orang-orang Palestina, tapi tidak ada umat Islam, tidak ada masyarakat Arab yang berani melawan Israel, ya. Itu karena orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang sangat berpendidikan, sangat cerdas. Jadi untuk beradu argumen tentang hukum, tentang keadilan, mereka sangat menguasai. Nah, kita acap kali kalah di bidang logika dalam berdebat. Karena disinilah pentingnya ini kita itu saling belajar. Dan di sini pendidikan itu menjadi sangat penting tentu saja. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam perang Fijar itu Rasulullah itu diajak oleh pamannya yaitu Abbas dan Hamzah. Dengan Hamzah usianya hampir sama, ya. Bahkan Rasulullah lebih tua daripada Hamzah. Namun Hamzah ini memiliki fisik yang besar sehingga seolah dia itu orang dewasa. Ikut dalam perang tersebut, tapi beliau bukan merupakan anggota pasukan tempur. Muhammad muda itu hanya bertugas untuk mengumpulkan anak panah yang tidak mengenai sasaran, ya, dari anak panah punya musuh, punya Hawazin itu, yang berceceran itu diambil, dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada sang paman, yaitu Abbas dan Hamzah. Nah, itulah peran Nabi di sini. Nah, riwayat ini ternyata membuat beberapa orang, ya, ahli sejarah itu yang merasa tidak nyaman, karena bagaimana mungkin seorang nabi yang sangat menjunjung keadilan ikut terlibat dalam perang yang terkutuk itu. Banyak sekali argumen yang disampaikan, ya, bahwa keterlibatan Nabi dalam perang Fijar ini adalah bukan di masa bulan suci itu. Jadi kita tahu bahwa ada 4 tahap, ya, perang Fijar itu. Yang pertama itulah, ya, tahun-tahun berikutnya tidak lagi di bulan-bulan suci, termasuk ketika Quraisy itu menang. Jadi Nabi itu terlibat dalam keempat atau tahun terakhir, yaitu ketika Quraisy menggapai kemenangan, meraih kejayaan dalam perang Fijar itu. Nah, itu kejadiannya bukan di bulan suci. Ya, itulah riwayat tentang perang
Fijar ini ya, dan betapa orang-orang Arab ya di masa jahiliyah itu ternyata sudah sangat bijak ya, bagaimana mereka mengatur peperangan agar tidak membabi buta dan tidak terjadi sepanjang tahun. Artinya mereka punya kearifan untuk menjaga walaupun mereka hidup di masa jahiliyah. Demikian, Mbak Nadia, barangkali ada pertanyaan yang masuk, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bapak Agus. Sementara belum ada pertanyaan, jadi mungkin bisa ditambah lagi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya minum dulu. Apa kabar Pak Istiqlal? Wah, sehat ya. Saya kira kelelahan tadi ada acara besar-besaran ya di PCM Betawi. Ya, poin yang sangat penting adalah tadi ya, tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Yang tradisi ini justru diapresiasi, didukung oleh wahyu Al-Quran itu, oleh wahyu Allah berupa Al-Quran. Artinya agama Islam itu turun itu bukan di sebuah ruang kosong, melainkan di sebuah masyarakat yang sudah punya tradisi dan budaya. Jika budaya mereka itu benar, ya, tidak mengarah kepada kesesatan, maka Al-Quran mendukung itu. Bahkan melestarikannya, termasuk ya tradisi tidak boleh berperang di bulan suci itu. Tapi kalau budaya mereka itu mengarah kepada kesesatan, ya seperti perbudakan, kemudian penyembahan berhala, kemudian tidak menghargai bayi perempuan ya, orang perempuan, nah, itu kemudian ya yang dihapus oleh agama kita, bahwa kita harus menghormati semua manusia baik laki-laki maupun perempuan, dan di mata Allah yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaannya. Adapun jenis kelamin itu tidak. Laki-laki perempuan jika mereka beriman dan beramal soleh maka mereka memiliki kedudukan yang sama, akan mendapatkan kehidupan yang baik, ya, hayatan thayyibah. Dan termasuk tadi Hilful Futur itu. Hilful Futur itu adalah kesepakatan orang-orang para kepala suku Arab di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah, di mana waktu itu Muhammad muda, jadi belum jadi nabi ya. Jadi Muhammad yang berumur sekitar 14 atau 15 tahun itu untuk ikut hadir ya, walaupun tentu saja pada waktu itu beliau belum memberikan masukan-masukan ya, tapi hanya mengamati saja, hanya mendengarkan. Tapi beliau itu sudah sangat bangga ya, bahwa untuk sebuah peristiwa yang besar itu beliau sempat menyaksikan dan sempat hadir. Dan beliau memuji kesepakatan para suku Arab di masa jahiliyah itu, bahwa mereka itu akan melindungi orang-orang yang terzalimi di sekitar Mekah. Nah, itu kan sebuah prinsip hak asasi manusia, pembelaan terhadap orang-orang yang lemah. Walaupun kesepakatannya itu terjadi di zaman yang penuh dengan kemusyrikan, maka kita perlu juga mengapresiasi ya orang-orang yang walaupun tidak sama keyakinannya dengan kita, tapi mereka itu memiliki gagasan yang sangat baik untuk umat manusia. Orang seperti Michael Gorbachev umpamanya, beliau itu ya beliau orang ya masuk bagian dari partai komunis di Soviet ya. Dan kalau dari tradisi Rusia tentu saja dia pemeluk Kristen Ortodoks ya.
Tapi beliau ini memiliki gagasan yang luar biasa dengan memutuskan agar komunisme itu dibubarkan dan melakukan perestroika, pembaharuan, restrukturisasi untuk negaranya dan glasnost, keterbukaan. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Jadi dia itu dunia modern berkat jasa dari orang seperti Michael Gorbachev. Nah, kita harus respect kepada beliau ya, walaupun beliau itu tidak di bidang agama ya, di bidang akidah itu berbeda dari kita, tapi dari segi pemikiran kemanusiaan tercerahkan. Maka sangat bijaksana carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Artinya kepada siapapun yang namanya kebijaksanaan itu ya harus kita ambil dari tempat manapun. Itu adalah seolah adalah harta kita yang hilang, yang harus kita temukan kembali. Apakah kita menemukannya di Cina atau di Rusia atau di Ukraina atau di di Israel, ya. Jika memang itu bermanfaat, maka hendaknya kita pegang. Demikian Mbak Nadia. Kemudian tadi ya, ada peristiwa di masa Nabi di mana sahabat melakukan pelanggaran terhadap bulan suci, yaitu bulan Rajab. Namun kemudian Allah membela sahabat tersebut, yaitu Abdullah bin Jahsy. Karena orang Quraisy itu ketika memusuhi orang-orang yang beriman itu sudah sangat berlebihan, sudah melampaui batas. Nabi dan para pengikutnya itu diusir, ya, sehingga mereka berhijrah ke Madinah. Kemudian ketika mereka masih di Mekah, mereka itu dihalang-halangi untuk masuk. Dan orang-orang Quraisy sendiri itu merupakan orang-orang yang ingkar, yang orang-orang yang kufur terhadap Allah. Sehingga Quraisy di bulan Rajab yang secara tradisi itu merupakan pelanggaran, maka Allah membela dengan mengatakan bahwa orang-orang Quraisy yang diserang oleh jadi ini adalah sebuah pengecualian tentu saja ya. Jadi tadinya Nabi itu agak marah kepada Allah bin Jahsy karena melanggar perintah beliau, bahwa beliau itu memerintahkan Abu Zaid untuk mengintai saja, kan? Tapi kok ternyata menyerang. Namun kemudian dengan datangnya ayat itu, ya akhirnya Abdullah bin Jahsy pun dimaafkan. Jadi sangat penting sekali ya, ya adanya pertimbangan. Artinya jadi sebuah teks itu ya dalam beberapa hal di sini karena keadaan orang Quraisy itu lebih kejam, apa yang pernah dilakukannya itu lebih kejam daripada ya tindakan yang dilakukan oleh siapapun terhadap kaum beriman, maka bahkan pelanggaran seperti itu pun oleh Allah dimaafkan karena orang-orang Quraisy itu sudah sangat berlebihan. Ya, barangkali ada yang bertanya, silakan. Ada Mas Bambang. Oh, kemarin siapa itu Pak? Atau ada Bu Subira, Mbak Husnul, Pak Parnowo, ada Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi? Ada Pak Umar Tasdik, Mbak Rohmulyati, Pak
Bambang, Pak Guru, ada Eyang Hayatun, monggo Eyang, atau Ustadz Ade Hamid. Dalam kitab Sirah ya, di sini kan kita referensi Sirah Ibnu Hisham ya, sejarah yang ditulis oleh Imam At-Tabari, kemudian juga ada ya beberapa riwayat yang mereka itu ya agak resah ketika diberitakan bahwa Nabi itu ikut serta dalam perang Fijar ya. Padahal pada waktu itu Nabi belum menjadi Nabi, jadi Muhammad itu masih sebagai Quraisy biasa yang tentu saja kebetulan memang keterlibatan Nabi itu bukan di masa ketika perang itu terjadi di bulan haram. Jadi setelah kejadiannya itu di Okaz, ya, jadi sudah bukan di bulan haram. Maka ya perang itu sudah bukan perang Fijar lagi, walaupun itu merupakan rangkaian dari perang Fijar. Fijar sendiri artinya terkutuk, gitu ya. Artinya the sinful war, perang yang penuh dosa karena melanggar bulan suci itu. Baik, kalau memang tidak ada, maka ya kita akhiri ya, karena memang sudah 1 jam. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan berkah dari Allah. Usia kita ini adalah usia yang bermanfaat dan penuh berkah serta mendatangkan kemaslahatan di diri kita, bagi kita dan bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan maut rahatan dal maut wa bin alaina fis sakarat maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pelancaran kajian malam hari ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Bagi yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube TKU Serwang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana.